semoga semua bekerja dengan Scilab hari ini. Mahasiswa bisa mendengarkan sambil mengikuti, itu menjadi lebih efektif saya kira. Sehingga kalau ada programming bisa mengikuti seperti di kuliah biasanya begitu ya, sambil buka komputer. Ya, hari ini apa yang akan kita bicarakan yaitu tentang kegiatan menginovasi kurva. Kalau di pertemuan lalu kita ingin ke permukaan, tapi nampaknya kita perlu sedikit menekankan kembali kalau kurva seperti apa, bagaimana bekerja dengan menginovasi kurva menjadi kurva yang lain, begitu. Ya, ini terlihat ya Mbak Brigita? Terlihat. Ya. Ups, terlalu kecil. Ya, jadi kuliah ini sebetulnya kuliah yang paling memberi toleran terhadap kesalahan. Karena kita bisa mengutamakan gambar daripada kebenaran matematikanya, gitu ya. Jadi targetnya apa? Dalam 1 bulan ini mahasiswa mempunyai kumpulan desain-desain, gitu ya. Nah, target berikutnya bagaimana kita mempromosikan, entah mau ke media sosial ataupun ke web, begitu ya. Jadi itu target selanjutnya. Jadi kita mengkoleksi dulu sebanyak mungkin based on matematik tentunya, gitu ya, karena kita orang matematika. Jadi misinya adalah mempromosikan matematika selain di kuliah ini dalam matematika industri, tapi juga mempromosikan dalam bentuk yang populer gitu. Nah, sekarang kalau kurva yang lalu secara spesifik itu tentang kurva hiposikloid, juga ada hiposikloid dan modifikasinya. Sekarang bagaimana kita menginovasi dengan turunan? Ada persamaan parametrik. Bisa juga dengan apa? Kemarin yang kita kerjakan dengan server, itu dengan operator transformasi. Atau mungkin juga dengan operator pemetaan yang lain seperti fungsi kompleks, gitu ya. Selama ini kalau kita kuliah fungsi kompleks, saya dengar kan mahasiswa sudah kuliah ya Mbak Brigita, fungsi kompleks. Iya, sudah Bu. Nah, gambar-gambarnya mungkin tidak ada ya Mbak? Saya sedikit lupa Bu. Cuman ingat Ya, sangat sedikit dan sangat klasik. Jadi kita perlu mengangkatnya menjadi lebih variatif begitu. Kalau mahasiswa dengar fraktal begitu, sebenarnya itu banyak bekerja dengan fungsi kompleks. Ya, tapi ini kita tidak menggunakan fraktal, bahkan kalkulus saja. Jadi targetnya kalau mahasiswa hanya bisa kalkulus, apa yang bisa dilakukan dengan inovasi gitu ya. Yang berikutnya inovasinya membuat permukaan dari perluasan kurva hiposikloid atau parametrik yang lain ya, bisa dengan parametrik yang lain. Ini tugasnya mahasiswa. Nah, oke. Kemudian membuat kurva baru dan permukaan menjadi suatu desain untuk produk barang bernilai ekonomi. Gitu. Ya, jadi mungkin nanti kalau ini desainnya saya jual, saya hargai berapa kalau dari sisi desain. Boleh begitu ya. Terus kalau ingin dalam bentuk barang, kemudian ditaruh di barang menjadi barang apa gitu ya. Itu di kegiatan 4. Nah, kegiatan sebelum ini membuat kurva dari variasi kurva hiposikloid dan menggambar dengan Scilab di mana banyak titik menentukan kurva yang dihasilkan. Kemudian belajar penyekalaan ya. Nah, saya berharap mahasiswa mungkin bisa bermain-main di situ tentang yang B ini gitu ya. Penyekalaan itu diperlukan jika kita menyatakan gambar tadi atau desain yang diperoleh itu menjadi suatu barang, gitu ya. Ada pihak lain yang terlibat untuk mewujud nyatakan desainnya, sehingga pertanyaan yang utama adalah ukurannya, ya. Jadi gambar di situ
kalau mau dituangkan dalam bentuk barang, ukurannya berapa, kemudian setiap bagian dari gambar yang diperoleh itu berapa saja ukurannya, gimana meletakkannya, dan seterusnya seperti minggu lalu disampaikan. Ya, sekarang kita ingin coba kegiatan sekarang ini dengan inovasi membuat turunan kurva. Ya, kenapa kita menggunakan ini? Ini hanya beranalogi saja, ya, beranalogi dari kalkulus misalnya. Ya, kalau ada Y sama dengan sin X, itu Y sama dengan sin X turunan dari kurva Y sama dengan min cos X. Ya, cos X kalau diturunkan kan negatif sin X. Jadi kurva Y sama dengan sin X merupakan turunan dari kurva Y sama dengan min cos X, dan sebaliknya kurva Y sama dengan cos X mempunyai turunan dengan bentuk kurva Y sama dengan min sin X. Ya, pernyataan pada baris ini kemudian membuat saya untuk memikirkan kalau turunan kurva lingkaran gimana, kalau turunan bola bagaimana gitu ya, dan tentunya kemudian turunan untuk semua bentuk yang kita peroleh. Nah, ya, kalau di dalam kalkulus itu tidak semua kurva punya turunan di semua domain yang didefinisikan misalnya. Nah, kalau saya menulis Y sama dengan sin X, ini X-nya berarti semua bilangan real gitu, karena saya tidak mendefinisikan yang lainnya. Ya, ternyata ya pertanyaan bagaimana turunan kurva lingkaran itu ternyata ada orang yang bertanya. Ya, jadi kalau di sini kadang-kadang saya tanya di Quora atau saya tag di ini jadi masalah orang nggak sih gitu ya. Ini saya cuma mau share aja ya. Quora ini kadang-kadang ada soal olimpiade dibahas. Kelihatan enggak Mbak Quoranya? Enggak, Bu. Berarti sharingnya karena bukan sharing window tapi sharing tab harusnya ya. Jadi sharing tab, kalau sharing tab pasti bisa. Quora ya, untuk artinya ada sumber belajar yang lain, bagaimana mahasiswa bisa do circle equations have derivatives gitu. Kelihatan ya Mbak? Iya. Ya ini. Ya, ternyata ada orang yang menanyakan begitu ya. Nah, jawabannya yes, they do. Ya, kalau kita lihat bentuk persamaan lingkaran yang klasik itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kita asumsikan Y ini fungsi X. Kalau menuliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, itu ini bukan fungsi. Kenapa? Ya, kalau kita gambarkan ini adalah lingkaran dengan pusat di 0,0 gitu toh. Kalau kita tarik garis vertikal memotong sumbu X pada domain di antara min 1, 1 begitu, maka ada dua nilai Y. Nah, fungsi yang demikian itu bukan fungsi ya. Kalau ada X kemudian dua nilai Y. Nah, itu bukan fungsi. Jadi ini persamaan. Tapi di sini kita beranggapan Y-nya fungsi X. Kan kalau kita tulis Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Y sama dengan plus minus akar. Ya, 1 min X kuadrat. Tetapi ketika kita melakukan turunan, itu daripada membuat Y sama dengan plus minus akar 1 min X kuadrat, ini kita lakukan diferensial terhadap kedua ruas. Ya. To differentiate, ini kata kerjanya. Diferensial, adjektifnya. Derivatif, noun-nya, ya. Gitu ya. Jadi to differentiate both sides with respect to X. Jadi ini
2x plus 2y dy dx sama dengan 0. Ya. So, ini yang disebut implicit differentiation gitu ya. Ini supaya mengingat kalkulus saja. So, probably the most intuitive way to explain is to think the equation you differentiate in the past. Jadi kalau Y sama dengan X pangkat 3, kita bisa menuliskan langsung ya, Y aksen 3X kuadrat. Gitu maksudnya, analoginya. Gitu? Ya, ini maka secara sama kembali ke kasus di atas tadi, bahwa 2X plus 2Y, Y aksen sama dengan 0, bisa ditulis menjadi apa? Menjadi Y aksen sama dengan X per Y. Gitu ya. Jadi artinya persamaan lingkaran ini punya derivatif. Nah, permasalahannya sekarang bukan masalah punya atau tidaknya. Gambarnya seperti apa? Ya, itu yang ingin kita bahas. Nah, kalau menggambar, itu biasanya kita menggunakan parametrik. Ya, menggunakan parametrik. Jadi, ya ini tadi kita tulis seperti ini, yang word-nya udah terlihat ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, kalau dengan tadi ya aksen sama dengan min X per Y sama, tapi jika dalam parametrik seperti ini, ya, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, kalau kita lakukan turunan pada kedua persamaan, tentunya turun perubahannya terhadap theta, ya. Jadi karena X sebagai fungsi theta, Y-nya juga fungsi theta. R-nya ini parameter sehingga konstan terhadap theta, ya. Nah, dx per theta, d theta sama dengan min R sin theta, jelas ya, d per theta sama dengan R cos theta. Nah, di dalam penulisan parametrik dan kartesian, itu biasanya bagaimana? Kalau kita menulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, kemudian ke parametrik, untuk mengembalikan ke kartesiannya biasanya kita lakukan trik tertentu, sekalipun tidak selamanya sama ya, tertentu ini saya katakan tertentu ini bisa macam-macam, sehingga akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi trik tertentu itu misalnya kita kuadratkan, X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta, Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta, kita jumlahkan, maka menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu 1. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan turunan? Nah, ini kan kita belum tahu kalau turunan ini bentuknya apakah bisa menjadi min X per Y. Ya. Dalam persamaan misalnya saya tuh kuadratkan begitu, jika dijumlahkan ini tetap dx kuadrat per ya dx per d theta kuadrat tambah dy per theta kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, ini anggaplah dx per d theta itu adalah x yang baru, d per theta y yang baru begitu. Nah, ini bentuknya mengikuti bentuk lingkaran, gitu ya, mengikuti bentuk lingkaran. Tapi yang kita punyai di mana? Yang ini kartesian, ini tidak lingkaran. Nah, dalam diskusi membuat parametrik menjadi kartesian, ya, itu idenya adalah parameter itu tidak boleh muncul kembali di dalam penyusunan kartesiannya, ya, itu idenya seperti itu. Kalau memang kartesian ini analog dengan atau punya makna geometris yang sama dengan yang parametrik, ya. Yang kartesian dengan yang parametrik kalau mengekspresikan bentuk geometris yang sama,
maka harusnya yang parameter itu menurut kosakata kalkulus itu nggak boleh muncul di dalam Kartesian. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita tidak bisa membawanya menjadi main X per Y, gitu ya, main X per Y. Nah, bagaimana hal ini dapat dijelaskan ya? So, ini di A sebagai catatan ya, sebagai catatan untuk mengembalikan persamaan parametrik dalam koordinat Kartesian, maka perlu dilakukan adjustment. Adjustment itu trik tadi ya yang saya katakan apa? Trik tertentu, misal mengkuadratkan dan menjumlahkan. Ya, tidak selamanya demikian gitu. Ada yang tidak demikian. Nah, sehingga muncul persamaan implisit dalam Kartesian sehingga parameter dalam parametrik tidak muncul. Ya, kalau persamaan lingkaran ini dalam parametrik adalah tadi apa? X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kalau ditulis dalam bentuk kuadrat lagi, dijumlah, itu ternyata hasilnya ya sama seperti ini. Gitu. Jadi tetanya tidak muncul. Jadi itu untuk geometris yang analog atau sama. Nah, sebagai catatan itu kenapa ditulis sebagai catatan? Kita artinya perlu diperhatikan bahwa tidak selalu persamaan parametrik dapat dibentuk dalam Kartesian. Misal hiposikloid itu, ya, tidak selalu kita bisa membawanya ke Kartesian. Nah, untuk kepentingan kalkulus kita biasanya berpikir ke sana ya, bagaimana memindahkan. Jadi bermain-main di situ. Tapi ini untuk kepentingan kita kan hanya untuk gambar aja ya. Jadi pada kasus selanjutnya kita hanya melakukan turunan pada persamaan parametrik. Tidak lagi dicari bagaimana dalam bentuk kartesiannya, benar enggak? Ya. Atau kita mau gabung-gabungkan, boleh enggak gitu ya. Nah, kalau mahasiswa ingin lebih jauh memahami ya secara geometris itu ada namanya differential geometry. Ya, itu kata kuncinya. Ini sambil dengerin kalian bolehlah search di apa? Di web differential geometry. Apa itu? Ya, apa itu? Jadi itu menarik sekali untuk apa namanya? Pengembangan matematik ya di tingkat aras atas untuk mempelajari permukaan gitu ya. Idenya kalau kurva punya turunan, bagaimana turunan permukaan? Nah, ya. Itu dalam kata kunci selanjutnya ada yang namanya kalau di kalkulus kelengkungan kurva ya. Kelengkungan kurva. Nah, secara teknis saya belum tahu di mana itu digunakan sehingga saya hanya masuk dalam apa aplikasi yang sederhana sekali. Jadi artinya saya tidak ingin terlalu jauh di matematikanya, gitu. Jadi membelokkan ilmunya menjadi lebih modern tetapi lebih sederhana, ya, gitu ya. Jadi kalau tertarik tentang kalkulus lebih jauh lagi silakan gitu ya, ahlinya di kalkulus kita belum ada loh. Ada profesor kalkulus enggak gitu, enggak ada. Di Indonesia itu enggak ada. Ya. Adanya statistik, ODI gitu ya. Enggak ada yang spesifik untuk menekuni bagaimana kalkulus itu dikembangkan misalnya. Ya. Oke, silakan ya. Termasuk geometrinya di dalam kalkulus gitu ya. Seringkali kalkulus itu karena mungkin dari kata calculate sehingga kita lebih untuk menghitung-hitung saja gitu. Ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara geometri dengan kalkulus ya. Artinya visualisasinya yang lebih ditonjolkan. Oke, kita lebih mengutamakan bagaimana tampilan gambar yang dihasilkan
Jadi idenya menerapkan operator turunan tanpa harus mengetahui benar tidaknya dalam ekspresi yang lain ya. Nah ini semoga di tingkat yang lebih lanjut, artinya mungkin kalau kita Maret ini Maret, April masih punya waktu untuk melakukan materi tambahan dalam berinovasi, maka mungkin kita bisa lihat di Matmut itu ya, di mana Matmut itu parametriknya sampai 3D begitu, dan mungkin dari sana kita tahu teorinya ya, hubungan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana antara turunan ini kemudian terhadap permukaan gitu ya. Nah, ini kita belum mengembangkan selain dari mengenakan operator turunan pada masing-masing persamaan and then withdraw. Oke, ya ini batasannya supaya mahasiswa mungkin kalau nantinya mempunyai kesalahan di dalam makna matematikanya, itu di sini kita tidak bahas, ya, tidak bahas, karena idenya kalau gambar tuh mau salah tidak apa-apa matematikanya, yang penting gambarnya memberi nilai estetika, ya toh. Oke, idenya seperti itu ya. Jadi ambil contoh kurva parametrik Anda, kenakan operator turunan pada grafik Anda dan tampilkan kurva Anda. Jadi itu ide dari permainan selanjutnya. Contoh 1. Kenakan operator turunan pada kurva sikloid mula-mula ya. Berarti pekerjaannya kalian, muaranya Februari, kalian boleh mencicil. Itu kemarin apa? Tentang apa kemarin? Server yang ditransformasi, yang berikutnya apa? Ya ini, kurva yang diinovasi dengan pertama, kurvanya dengan apa? Banyaknya titik. Yang kedua, dengan operator turunan. Ya. Yang ketiga nanti dengan fungsi kompleks. Ya. Yang keempat, dibuat dalam bentuk menjadi permukaan. Oke, ya. Jadi ini nanti digabungkan semua. Semoga mahasiswa sudah mencicil apa yang saya sampaikan tadi, ya, karena outputnya akan selalu diminta tiap bulan, gitu ya. Bentuk-bentuk tesnya seperti itu aja. Jadi mahasiswa sudah dengar soalnya, ya. Kemudian membentuk desain, gitu. Karena kerjanya kerja di rumah, sehingga kemandirian untuk berinovasi lebih diutamakan. Ya, sekarang ini kita misalnya ya. Tadi ini toh dx theta y theta. Oke, dx per d theta adalah ya ini cos berarti mensin. Parameter di depan berarti tinggal kalikan ya. Saya harap semua tidak punya masalah dengan mendapatkan ini. Ini R terus kali R min R. Bu, R-nya kok nggak dicoret ya nggak apa-apa ya. Kalau mau dicoret silahkan. Ya, ini kan saya hanya copy saja supaya kelihatan dari mana. Sin, ini cos diturunkan sin, tapi ini tandanya jadi plus jadi min. Ya, begitu juga dengan dy per d theta sama dengan y-nya ini r min r sin theta, berarti r min r cos theta. Ya, di sini min r sin r min r per r cos per r theta. Jadi ini adalah tetap notasinya min r kali apa? Koefisien ini r min r per r cos r min r per r theta. Nah, gampang ya. So far so good, very easy. And selanjutnya secara sama kita dapat menggambar dengan parameter yang diambil. Bagaimana menggambarnya dengan Scilab? Silahkan dicoba. Ini programnya. Oh ya, sekarang tulisannya ini menjadi besar. Caranya ngedit.
Ini saya lab-nya kelihatan enggak ya, Mbak? Enggak. Kita? Enggak Oh, kelihatan. enggak. Karena aneh ya, kemarin kan tadi udah share apa your entire screen gitu loh. You can unmute. Oke. Share-nya agak lama aktifnya. Kalau dengan entire screen itu agak lama. Ya, sambil menunggu. Jadi boleh mencoba ya. Ini menu Chrome want to share content your screen with me, choose what you'd like to start. Kemarin kalau entire screen kan langsung ya. Ini kok entire screen-nya share-nya nggak mau nih. Saya nggak buka apa-apa. Ya, supaya pindah-pindah itu nggak perlu nyetop-nyetop begitu sebetulnya. Tapi karena kelamaan ya nggak usah ya. Oke, saya share dulu si lab-nya. Kelihatan ya Mbak si lab-nya Mbak? Iya, Bu. Ini adalah menu sign notes-nya ya. Jadi artinya note editor untuk program. Nah ini kalau editor untuk program ini bisa besar. Itu idenya membesarkan font-nya ya, terutama nih bagi yang pakai kacamata biasanya penting kan ya. File option preference set font ini ya. Nah di sini ternyata ada opsi ya, konsol dan sign note. Jadi tadi saya memperbesar untuk konsol, kemudian di sini adalah huruf fontnya. Berapa terserah, mau kalau konsol mau diganti lebih kecil sedikit 30. Oke nih. Oke, terus mau jenis fontnya adakah? Ya ini jenis fontnya ya, ada misalnya Arial. Oke. And then oke. Nah ini kelihatan konsolnya nih, kelihatan enggak Mbak? Di kita. Kelihatan. Layar common window-nya Scilab kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oh, ya oke. So jadi ini terlihat berubah karena saya ganti huruf ya. Kemudian yang di sini juga option tadi preference set font, kemudian diganti sign notes. Nah ini nanti tinggal fontnya mau diganti apa tadi, Arial black supaya terlihat untuk kita semua. Oke. Kemudian mau fontnya diganti di sebelah sini, and then oke. Nah ini jadi besar-besar ya. Itu ya. Nah oke. Ini supaya tertampil dengan mudah. Nah di sini kita menggambar turunan tinggal di copy saja ya, ngikuti rumus tadi. Ya, so far so good ya. Jadi mau memanggil filenya boleh, mau mengcopy ini boleh gitu ya. Ini gambar yang tadi kita matikan dulu supaya tidak mengganggu yang mana gambarnya. Gitu. Ya, kita tahu bahwa gambar mula-mula yang ini dengan latihan kemarin ya, R-nya 5, R besar, R kecilnya 1. Sehingga kita punya bentuk seperti itu. Dan ketika kita kenai operator turunan, pada kurva ini kita peroleh kurva turunan demikian. Ya. Jadi artinya ini menjadi kurva parametrik yang baru ketika kita punya turunan dari hiposikloid tadi. Jadi gampangannya ini kurva parametrik yang mula-mula ini adalah turunannya. Sampai di sini jelas ya Mbak Brigita? Tadi sempat live sebentar, bukan sinyal jadi ketinggalan.
Oh, ya, jadi apa yang kita kerjakan, yang saya bicarakan sejauh ini, setengah jam ini, yaitu kita melakukan inovasi kurva melalui operator turunan pada persamaan parametrik mula-mula. Itu saja sebetulnya, ya, 30 menit ini. Tetapi idenya yang perlu dicatat adalah kita hanya mengenai operator turunan pada masing-masing persamaan. Secara matematis, turunan dari kurva ini mungkin perlu ada diskusi lebih lanjut secara matematis ya. Misal juga nanti kalau kita punya permukaan, gitu, kita hanya mengenakan operator turunan pada permukaan. Ya, matematikanya nggak begitu, gitu ya. Masih ada tambahan yang lain, begitu ya. Sehingga ini hanya ingin menampilkan gambarnya saja. Gitu. Bu, bisa nggak kita berinovasi lagi? Apa kira-kira? Misalnya si X adalah persamaan mula-mula, si Y adalah D. Nah, itu juga boleh, ya. Karena di sini kan kita sekedar menggambar. Jadi, kalau kita tambahkan lagi yang disebut di sini nanti tambah inovasi sendiri ya, mencampur gambar. Nanti kan idenya ceritanya kan hanya mengenai operator. Jadi kalau X-nya itu di situ, tapi kita mau menggambar apa? Figure plot dx dan y saja, misal ya, dx-nya kan sudah dihitung, ya enggak masalah. Itu terlalu mudah kan, maksud saya. Tapi yang ya, nah ini bisa dipandang suatu persamaan. Gambarnya terlihat ya Mbak? Enggak, Bu. Hah? Enggak terlihat, cuman komennya aja. Oh, mungkin bisa share screen seluruhnya Bu untuk membantu. Gimana, Adrian? Mungkin untuk menunjukkan seluruh layarnya yang saat share screen Bu bisa share seluruhnya. Ya tadi, bentar ya. Tadi itu mau entire screen itu menunya tidak segera aktif ya. Ini loh. Mungkin kalau entire screen itu Bu diklik dulu yang tampilan preview desktopnya kemudian share. Apakah bisa begitu? Preview desktop. Ya ada itu kan ada Chrome wants to share the contents. Kemudian di bawah kan ada previewnya. Nah itu bisa diklik dulu baru share Bu. Oh iya. Ya terima kasih. Ya, Bu. Oke. So berarti kita nggak perlu pindah-pindah lagi kan. Jadi artinya pindahnya lebih mudah ya. Ini tadi mana? Ini ya. Terlihat ya itu ya. Terus gambarnya ini terlihat? Terlihat. Ya, jadi dengan kamarnya terima kasih. So, jadi gambar ini, wah, jadi hanya dari satu saja, satu set gambar kita bisa ini satu terus turunan bisa bertemu 4 ya, dx, y. Nah, terus lagi kalau apa? Jadi banyak x, dy. Itu kan. Terus kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, tentu saja secara estetika. Nah, sekarang ya. Kalau kita kepentingannya untuk apa gitu kan misalnya. Secara estetika misalnya kalau asal ada gitu, ya ini jelas tidak lebih menarik dibanding yang ini misalnya. Ya, jadi kita tidak menggambar X, dy gitu loh.
ya, karena estetikanya kurang bagus, begitu ya. Jadi ketika ingin menggambar, upayakan mendapatkan juga makna itu lebih bagus. Artinya, oh kalau saya kenakan operator turunan, kemudian saya rotasi begitu, kemudian digabung, ya itu juga lebih baik. Ya, jadi artinya punya cerita matematikanya, tidak sekedar mencoba-coba itu ya. Jadi seperti itu harapan saya. Jadi supaya kalian bisa bercerita banyak. Nah, begitu juga sekarang ya, tadi sudah ada turunan. Bu, bisakah dengan turunan kedua? Bisa gitu ya. Nah, saya mungkin untuk menginspirasi juga perlu tadinya belum di sini ya, tetapi adalah dari buku yang baru terbit, paper Sinta 3 saja sih ya, masih kan 9 Februari ini ya. Terlihat enggak ya desimal, jurnal desimal kita? Kelihatan, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Jurnal desimal ini barusan gitu. Buatnya sih ini udah 4 tahunan lalu berarti ya. Tapi dikoleksi, dikemas supaya menjadi lebih cantik. Begitu bagaimana itu baru sekarang gitu. Jadi kalau nulis jurnal itu ya tidak bisa langsung ditulis, dipublikasikan gitu, kadang-kadang ketajamannya kurang. Nah, oke. Jadi yang tadi saya tunjukkan tentang ini tentang permukaan tadi ya, ini tadi misal sekarang yang modifikasi hiposikloid ya, yang modifikasi yang mana, yaitu yang kita lupakan makna dari jari-jari dua lingkaran yang menyebabkan terjadinya kurva hiposikloid gitu ya. Mau negatif, mau irasional, enggak masalah. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ketika rasio keduanya tidak bulat, tidak terjadi kurva tertutup, idenya seperti itu pada persamaan. Kemudian modifikasinya adalah bentuk yang ini ya. Seperti ini supaya saya nggak perlu mengetik ulang. Oke, jadi mahasiswa bisa, saya harap mahasiswa tidak mengambil yang ini, tetapi gunakan misalnya episikloid ya, yang lain lah begitu. Kemudian diikuti prosedur yang setara atau serupa gitu ya, tidak persis sama tapi serupa gitu ya. Misalnya apa tadi, dengan operator turunan ya. Yang di sini dengan mengenakan operator turunan kita akan peroleh kurva ini menjadi bentuk seperti ini ya, percaya saja ya. Tadi juga agak menajam-najam jadinya melengkung begini, cantik. Adakah usulan untuk menginovasi kurva ini lebih lanjut? Ya bisa, yaitu turunan kedua. Ya kan? Kalau kita lihat ini tidak terlalu halus, ya. Ini berarti juga dipengaruhi oleh banyaknya titik, gitu ya. Untuk mengangkatnya menjadi cerita ini, begitu. Ya, idenya bagaimana mahasiswa belajar geometri, ya, geometri yang menarik, begitu ya. Kalau kenapa geometri itu di sekeliling kita, tapi kenapa kok mahasiswa itu ataupun siswa kalau belajar geometri itu berasa tertekan ya?
seperti susah gitu. Soalnya ketemunya hanya lingkaran segitiga, terus tinggi, luas, ya kotak, balok, itu saja dari tahun ke tahun ya. Ya di sekeliling kita memang umumnya balok-balok ya, gitu ya. Tapi bagaimana memvariasi. Nah, tadi katakan bagaimana memvariasi kurva, yaitu dengan turunan. Ada lagi turunan kedua. Ada lagi supaya hasilnya tetap kurva, ya dengan pemetaan fungsi kompleks. Ada lagi dengan transformasi. Kalau transformasi bagaimana ya? Itu ya. Saya bukakan buku yang baru. Nanti kita akan dua hal dulu kurva ya. Baru kemudian permukaan ya. Saya ingin lebih menekankan ke kurva dulu supaya maksimal apa saja. Ini terlihat Mbak gambar merah sekarang biru ya. Ini buku 2016-2017 ya. Hiposikloid tadi sama, tandanya boleh macam-macam. Baik. Nah, di sini ini yang versi yang kedua yaitu dengan apa nih? Melakukan pengulangan. Oh ya. Bentar. Melakukan pengulangan dengan menggambar. Bukan, pemetaan fungsi kompleks di sini. Kemudian ya, di sini pemetaan fungsi kompleks ya. Pemetaan fungsi kompleks. Jadinya seperti ini ya. Fz sama dengan koset pada hiposikloid termodifikasi. Nah, warna-warna ini diambil dari setting menggambar. Ya, setting menggambar mau berwarna kah apa. Tapi yang penting adalah sekarang kita akan gunakan dua hal yang lain, yaitu apa tadi? Fungsi kompleks dan transformasi geometri. Transformasi geometri. Jadi artinya mau ditranslasikah, dirotasikah, begitu ya. Itu. Nah, untuk pemetaan fungsi kompleks, bentar, mana? Ini epitrokoid, ya. Nanti penilaiannya tentunya sangat subjektif. Saya akan menilai sangat subjektif dengan maksud estetikanya. Kalau saya suka jadinya bagus. Nggak enak ya kalau nilainya seperti itu kan. Jadi, tapi karena estetika itu begitu ya, ada yang senang, ada yang tidak, gitu kan. Ya, misalnya seperti ini, gitu kan. Ya. Nah ini apa nih? Ini parametrik yang lain, sikloid. Saya ingin menunjukkan apa sih? Nah, kompleks dan transformasi geometri. Nah ini skripsinya si siapa namanya? Veronica ya, namanya Veronica apa saya lupa. Suryaningsih Kopi. Ya. Oke, ya, ini dengan transformasi, kemudian juga dengan fungsi kompleks digabung. Ya. Baik, kita ingin coba yang pertama yaitu di sini ada refleksi terhadap sumbu Y. Oh ya, di bukunya siapa? Server itu juga refleksi, itu juga ada ya. Nah, kemudian apa? Tetapi untuk permukaan. Nah, sekarang untuk kurva lebih gampang kan ya? Halo. Nah, pen misalnya, ide sekarang pertama ya. Jadi bentar.
Saya dengan inginnya fungsi saking banyaknya di pikiran saya, mana yang lebih dulu, begitu ya. Nah, ini yang pertama mungkin dengan pemetaan fungsi kompleks. Pertama, ini sudah didesain. Oke, pemetaan fungsi kompleks itu maksudnya apa ini? Yang dipetakan itu siapa? Gitu maksudnya ya. Kita punya set, contohnya sederhana ya. Ini transformasi yang inovasi yang kedua. Yang pertama turunan, kedua dengan fungsi kompleks, terus nanti dengan transformasi. Kemudian digabung ya. F-set sama dengan seperset. Nah, pertanyaannya set itu siapa? Kemudian hasil pemetaan itu yang mana? Nah, ya. Nah, tentunya kita tahu kalau bilangan pada bidang kartesian itu bisa dipandang sebagai bilangan-bilangan kompleks. Betul ya? Mbak, bentuk umum Brigita, bentuk umum bilangan kompleks apa Mbak? Z sama dengan? Brigita, are you there? Halo? Atau siapa? Ya, atau siapa yang bisa? Semester lalu ya? Nggak apa-apa sih, lupa tapi idenya. Adrian? Sudah lupa saya, Bu. Ya, siapa yang bisa? Anto, Bu. Ya, yuk Junianto. Idenya, tadi saya sudah sampaikan sih. Bahwa titik-titik pada bidang XY itu bisa kita pandang sebagai bilangan kompleks gitu kan ya. Ini baru fungsi kompleks dengan satu variabel. Ya, kalau fungsi kompleks dengan satu variabel, itu kita memandangnya titik-titik pada bidang XY sebagai bilangan kompleks. Oh, what about fungsi kompleks dengan dan ternyata quaternion ini digunakan untuk koordinat, quaternion ini dipakai untuk membuat game ya. Kalau setiap titik-titik pada permukaan pada game itu koordinatnya hanya satu, sistem koordinatnya hanya satu, wah, kemudian gambarnya bagaimana, apa itu digunakan, ya. Suara Ibu tadi. Tanyanya adalah Z, bentuk umumnya apa? Suara Ibu tadi terputus, Bu. Jadi ada beberapa seperti kayak terjeda gitu. Entah jaringan sepertinya, Bu. Ya, sekarang kedengaran enggak? Pertanyaannya adalah Z, bilangan kompleks itu dipandang sebagai bilang titik-titik pada bidang kartesian. Sehingga bentuk umum bilangan Z ini, sembarang bilangan Z itu bagaimana ekspresinya? X tambah Y ya, Bu. Ya, gitu ya. Oke? So, X tambah Y. Sehingga kalau kita punya sembarang gambar di sini, lihat ya gambarnya. Ya, terlihat ya. Sembarang titik-titik di sini, ada bidang XY ini kan kita punya koordinat sistem ini yang enggak kelihatan ya. 0,0-nya di sini ya. Maka saya bisa memandang bahwa titik-titik pada kurva ini itu adalah
bilangan kompleks. Ya kan? Iya, Bu. Ya. Mungkin Jadi bisa dijelaskan, Bu. Saya masih secara sederhana atau ya. Jadi kita bisa memandang sembarang titik pada bidang XY itu juga sebagai bilangan kompleks. Ya, kalau pasangan X, Y begitu kan di bidang ini XY itu kan kalau Y sama dengan Fx, maka ini sebagai sumbu untuk domain, ini sebagai sumbu untuk hasil pemetaan kan gitu. Ya kan kalau fungsi satu peubah. Ya. Kalau fungsi dua peubah dalam real kita juga bisa memandang bahwa ini adalah misalnya yang tertampil di sini adalah pasangan titik-titik yang akan kita petakan dalam fungsi dua variabel. Sehingga nanti kita akan punya permukaan yang didefinisikan oleh domain ini. Tergantung nanti pemetaannya bentuknya apa. Kalau ini domainnya, jadi kita pandang ini domainnya. Ketiga, kita juga bisa memandang titik-titik pada bidang kartesian ini sebagai domain dari pemetaan bilangan kompleks. Ya. Nah, jelas ya. Jadi itu tes the idea. Nah, nanti selebihnya gampang, ya kan? Kita nanti, sekarang kalau 3 variabel nanti seperti apa gitu, ya. Jadi kalau titik-titik pada permukaan itu kan 3 dimensi ya, X, Y, Z. Itu juga bisa kita pandang sebagai domain nantinya untuk pemetaan fungsi kompleks. Wah, keren, ya kan? Nah, di mana nanti hasilnya? Nah, itu kira-kira ya inovasi dari lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit cara berpikirnya tentang pemetaan fungsi kompleks yang lebih matematis yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam skripsi 2000 yang saya cantumkan di sini. PDF-nya terlihat ya? Ya, terlihat. Ya, ini mainannya saya yang tentang kompleks ini. Jadi kalkulus, fungsi kompleks dicampur-campur di nano-nano. That's exploration. Kenapa kita namanya emas murni? Ya, emas murni eksplorasi. Jadi matematika tidak terkungkung pada domainnya sendiri-sendiri, ya, pada keilmuannya sendiri-sendiri. Itu namanya eksplorasi, ya. Seperti ini. Ini, bentar. Ini ada 3 buku yang kita gunakan dalam waktu bersama. Saya lupa tadi sudah saya baca sekilas, ya. Kalau dulu saya hanya masih mencari bentuk, sekarang bukunya kalau sudah ada enaknya di situ. Yaitu pemetaan fungsi kompleks, tetapi yang Fz sama dengan 1/Z. Kenapa sih begitu? Fz sama dengan 1/Z. Itu kenapa menjadi penting? Nah, 1/Z ini punya sifat secara fungsi kompleks, begitu, ya. Silahkan dicermati. Saya tidak akan bahas terlalu dalam di fungsi kompleksnya. Tadi janjiannya apa? Itu cuma gambarnya aja. Kok tidak ada ya? Yang bentar. Yaitu yang terkait dengan Fz 1/Z, tapi hanya untuk garis saja, gitu ya. Kalau garis saja ternyata jadi lingkaran gitu ya. Itu di fungsi kompleks zamannya yang diajarkan Pak Bambang harusnya. Ya yang apa? Karena mengejar saya lupa nih di manakah gerangan ada di sini kah?
Tadi ada ya. Ini 3D, 3D, bla 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 bla. Atau di buku yang lain ya. Saya kok tidak lihat di sini karena pentingnya adalah tadi ya pertanyaan tadi. Kemudian nanti ketemu Riemann surface. Nah, keren. Kalian boleh cek di internet sambil menunggu saya. Namanya Riemann surface, cek di internet. What's the beauty of that? Gitu ya. Oh, enggak di sini, saya lupa di mana. Mungkin di sebelah sini. Bentar. Ini kemarin sudah. Fungsi kompleksnya kemana ya? Oke, kita buat saja sendiri, tetapi ide teoretikalnya saya ketik sajalah daripada kelamaan. Ya, saya ketik saja ya. Di sini kok enggak ketemu-ketemu, saya ketik saja. Jadi seperti ini, word-nya di word saja ya, sama dengan seperset. Mana tadi? Mbak, word-nya ini kelihatan ya Mbak? Iya, Bu. Ya, misalkan diambil W sama dengan seperset, maksudnya apa? Atau FZ. Z adalah bilangan kompleks. Z adalah, ini harusnya huruf kecil, bilangan kompleks pada domain. Ya, pada domain. Nah, domain diambil adalah domain yang digunakan adalah kurva parametrik yang diperoleh. Ya. Nah, sekarang sebutlah tadi Z sama dengan tadi sebutkan X plus Y. Nah, gitu ya. Berarti hasil pemetaannya W sama dengan FZ. Jangan lupa Z sama dengan X plus Y itu yang mana? Di mana X, Y adalah pasangan titik pada kurva parametrik yang dihasilkan. Nah, yaitu pada gambar. Gitu kan? Nah, kalau W sama dengan FZ, berarti apa itu? Yaitu seper X per Y. Saya tuh mencari tulisan itu kok susah amat lah, mending ngetik sendiri. Karena udah lupa dia berada di halaman berapa, saya pikir cukup itu. Nah, apa itu dalam pemetaan fungsi kompleks? Seringkali kita menyatakan dalam bentuk U XY plus I XY. Ya, gitu ya. Nah, siapakah U XY plus I XY? IC, bukan IC ya, Bu? Atau gimana? Saya yang keliru. Gimana? Itu kan UXY plus I ini apakah Imajiner. fungsi atau bilangan imajiner? Berarti bukankah harus perlu ada V gitu ya, Bu? UXY tambah iya, sorry. Betul, saya salah ketik. Terima kasih. Jadi artinya kalau pemetaan fungsi kompleks ya hasilnya paling tidak selalu diekspresikan bagian real plus bagian kompleks gitu ya, bagian imajiner. Bagian real dan bagian imajiner. Bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Bagian realnya X, bagian imajinernya Y. Maka ini disebut bilangan kompleks. Ketika Y-nya 0 kembali ke bilangan real saja. Nah, gitu idenya ya. Jadi sekarang U-nya siapa? Untuk mencari si U dan V-nya tentunya adalah dengan menyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu kita tahu bahwa ketika kita buat kali konjugatnya, gitu kan. Nah, ini selebihnya nanti
matematikanya mudah ya kalau sudah gambarnya mudah kalau sudah kita definisikan secara menuliskan secara matematis gitu kok lewat ini adalah X min Y ya. Kita tahu ketika bilangan kompleks kita kalikan dengan konjugitnya akan diperoleh selalu bagian real saja, sehingga ini X kali min Y ya. Jadi sekarang atas dengan atas, bawah dengan bawah, sehingga kita bisa peroleh yang bawah itu jelas adalah dalam kurung ya X plus Y, X min Y itu sama artinya dengan A plus B kali A min B kan gitu ya kan. A plus B kali A min B adalah A kuadrat, berarti X pangkat 2 plus ya ini IY dikuadratkan. Y dikuadratkan sama dengan I kuadrat, Y kuadrat. Sehingga ini sama dengan min Y kuadrat karena I kuadrat adalah min 1. Itu definisinya kompleks. Ya kan? Jadi kita tinggal peroleh X min Y. Maka ini sama dengan, kita tinggal pisahkan sekarang menurut bagian real dan imajiner. Maka kita akan peroleh bahwa si U XY sama dengan ini tadi ya, yaitu seperti ini tetapi tanpa Y, dan V XY sama dengan ya, ini mainan matematika zaman dulu. Itu kan? Min, yes, min Y ya, karena I-nya merupakan bagian dari definisi, ya. Ini jadi plus IV, berarti siapakah V? Ya, I-nya jangan ikut, ya. Berarti ini adalah bagian kompleks. Permisi, Bu, ingin bertanya. Ya. Saya masih agak bingung untuk yang bagian baris sebelum yang itu di atasnya kan perkalian, Bu. Di penyebutnya itu kan sebenarnya kan ini A kuadrat kurang B kuadrat kan, tapi kan B kuadrat itu kan sama dengan jadinya min Y kuadrat karena A kuadrat kurang min Y kuadrat bukannya jadi positif ya, Bu? Atau ini kan minnya di sini. Oh iya iya. Oh sorry. Oh iya karena min ya, betul. Makasih. Berarti dengan mengikuti dengan di bawah mungkin ya, dengan U ya karena I-nya, ya makasih. I-nya adalah I kuadrat terus dikalikan min ya. Terima kasih. Ya, Bu. Sudah betul ya? Oke, ada lagi? Sudah lama enggak ngitung matematika saya. Cuman disuruh ini gambar-gambar nih matematikanya. Jadi kecepatan ngitungnya udah lambat banget. Nah, supaya mahasiswa tidak mudah pikun nantinya, selalulah belajar matematik ya biar otaknya jalan gitu ya. Nah, Anda bisa perhatikan mereka yang sering kerja di rumah cepat tua dibanding yang di kantor karena pekerjaannya lebih sering di kantor ada variasinya. Mereka yang mengajar lebih tetap selalu kelihatan lebih segar, gitu kan? Karena temannya anak-anak muda seperti saya. Mereka guru TK selalu kelihatan muda karena temannya anak-anak kecil. Nah, terutama juga tentang terkait matematika, jangan sampai membuat malah otak kita tidak bisa jalan. Justru kita diasah terus, gitu ya, karena logikanya selalu digunakan. Oke, fine. Jadi kita punya ini. Nah, menurut pengamatan saya tahun 2010, sudah 10 tahun yang lalu, saya mencermati berbagai fungsi kompleks seperti ini, bagian realnya maupun bagian imajiner itu bisa kita gambar sendiri-sendiri sebagai fungsi dalam XY. Sehingga sebetulnya kita punya
ini permukaan ini mereka ya. Oh, ada permukaan si U, ada permukaan si V, asal X dan Y-nya kita tahu. Ya kan? Tapi kenyataannya keindahannya tidak di situ. Ya, dari sisi estetika, gambar yang digunakan adalah gambar yang digunakan adalah gambar kurva dari B sama dengan pasangan dari U, V, gitu ya. Dari pasangan titik U, V. Untuk setiap XY pada domain. Gitu. Ya. Jadi mengambil untuk gambar yang digunakan adalah gambar kurva itu ada alasannya kemarin ya, yaitu kok kurvanya permukaannya kok malah jelek ya, gitu ya. Itu menurut saya ya, silakan ya kalian bisa mencermati begitu. So ya, atau nantinya boleh ya mencermati lebih lanjut juga silakan. Nah, dan kita gunakan W sama dengan seper Z, sorry. Bu, kalau W sama dengan apa? Cos Z bagaimana? Ya sama, nanti kita harus punya, itu yang ingin saya tampilkan di sini ya. W sama dengan cos Z sama dengan U-nya siapa, V-nya siapa. Nah, itu boleh Anda cari di situ ya. Jadi attribute and calculus extension arnsip. Saya daripada nyari di folder saya lebih susah. Nah, ini ya PDF ResearchGate itu bisa, tapi ini di Premiere Publication ini bukan publisher yang bagus, sekalipun namanya Premiere itu seperti itu ya. Ini sumber aslinya. Nah, ini menjelaskan tentang ini terlihat ya Mbak? Iya Bu. View full PDF download, saya maunya langsung download daripada nyari-nyari gitu. Nah, ini yang tentang yang saya sebutkan tadi. Kalau FZ-nya cos Z, sinus Z gitu ya. Ini pertanyaan kalkulus zaman dulu. Artinya waktu 2010 mahasiswa sudah diajarkan kalkulus untuk menggambar. Ya kan? Tapi bagaimana dengan yang fungsi kompleks? Ya, itu idenya seperti itu, pertanyaan di saya sendiri ya. Nah, itu kemudian kita menggambar. Ada di sini, oke, saya copy dulu atau dibuka dulu aja. Ya, supaya saya tidak ngetik-ngetik lagi, ya kan? Nah, seperti ini tadi yang ya, mana sih? Ya, ya. Sekarang kalau W sama dengan sin Z, ya kita bisa menuliskan seperti ini. Mahasiswa baca sendiri ya bahwa untuk mendapatkan sin Z cos Z itu hasil pemetaannya kita perlu menggunakan rumus Euler bahwa EIZ sama dengan cos Z plus I sin Z, E min IZ adalah cos Z min IZ, I sin Z, begitu. Demikian seterusnya ya, sehingga cos Z-nya adalah ya kita peroleh real part dan imaginary part adalah ini ya, UXY-nya ini cos dalam fungsi XY, V-nya ini. Nah, nanti mahasiswa pemetaan fungsi kompleksnya ngambil ini saja lah ya. Boleh cos Z, sin Z. Enaknya apa? Kalau ada cos dan sin, itu ada melengkung-melengkungnya. Nah, ya.
Terus W sama dengan 1/1 min Z. Ya, ini sudah terdefinisi enak. Kemudian values on derivative on complex function, turunannya begitu, ya kan? Terus pengen lebih seru lagi pakai Voronoi mapping, begitu hasilnya ini. Nah, ini anak matematika industri angkatan pertama yang suruh buat produk, jadinya kayak gini. 2000 berapa nih? 13 ya, 2013-an. Suruh buat seperti ini, buat sendiri, ya, karena nggak dimodali. Kalau nggak dimodali kan jadinya ya sebisanya gitu ya. Ternyata makin ke arah atas kreativitas itu akan makin rendah gitu. Ya, seperti saya pernah ceritakan mungkin di kelas ini. Ya, terus ini juga apa? Pemetaan fungsi kompleks dari hiposikloid, X-nya apa, Y-nya, kemudian R-nya divariasi, begitu ya. Kemudian jadi bentuk-bentuk semacam ini. Visit dari hiposikloid, F-setnya seperset plus Z conjugate, F-setnya ini. Ya, saya menyampaikan dulu supaya estetikanya yang kalian peroleh juga cukup menarik gitu ya. Artinya kalau tidak lebih baik dari yang saya hasilkan, nilainya ya diturunkan gitu toh. Nah, ini contoh juga dengan Voronoi mapping itu ya. Voronoi mapping itu apa? Nah, saya lupa gitu, tapi ada nanti di internet. Jadi ini kemudian bisa di-sharekan ya, dapat travel grant waktu itu ke Korea. Oke, itu kira-kira. Jadi kalau mahasiswa ingin mencari bentuk formulasi dan kemudian menurunkan kembali atau menurunkan kembali dari pemetaan fungsi kompleks yang lain, boleh dari jurnal itu atau yang lain ya. Nah, kembali ke sini sekarang. Bagaimana menggambarnya? Oke, oh ya. Ini Notepad untuk Scilab programnya, code-nya kelihatan ya Mbak Brigita? Iya, Bu. Ya, jadi kita tinggal menggambar saja. Ini misalnya saya tutup saja diulang. 12-14. Ya, ya nanti kita coba di sini ya. Tadi gambar, ini tadi satu gambar yang sebagai original untuk dilakukan inovasi, kita sudah peroleh dengan turunan, kemudian membuat apa namanya hibrid. Ini kalau sudah dicampur-campur gini namanya menghibrida. Jadi kalau kalian dengar beras hibrida, wah, algoritma hibrida. Nah, itu campur-campur. Nah, ya. Campur-campur hibrida. Jadi ini juga menghibrid ini ya, DXY, XDY. Ya, udah nggak urusan gitu kan. Yang bawah ini sekarang FZ sama dengan seperset, bawahnya tadi ekspresi tadi X kuadrat plus Y kuadrat. U-nya adalah X per bawah, Y-nya min Y per bawah. Ya, sehingga kita tinggal gambar lagi ulang. Tadi di sini, tarat. Nah, fine. Ya, jadi ini apa nih? Ini yang nano-nano tadi, hibrid tadi, kita tidak usah pakai ya. Yang ini adalah, keempat adalah pemetaan kompleks dari seperset, ya, FZ seperset, di mana Z-nya adalah hiposikloid yang gambar pertama ini. Nah, ya kan? Semoga tidak keliru-keliru ya. Ini tadi turunan, ini adalah pemetaan fungsi kompleks yang pertama. Nah, tentunya ada inovasi baru yang muncul ya. Ketika kalian sudah bisa melakukan pengembangan inovasi, gampang ya.
Tadi, nah ini ya. Dengan pemetaan fungsi kompleks superset itu bla 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 gambar kurva pasangan ini kemudian diperoleh gambarnya ini. Nah, tentu ada ide ya kan? Ada ide lagi bagaimana menginovasi yang selanjutnya, yaitu ini gambar grafik kurva apa tadi? Gambar 2 grafik. Nah, ini nanti kalian bisa bikin tugasnya yang di bulan apa nih? Januari udah ya? Belum toh? Oh, udah sepertinya ya. Udah masuk tanggal 7 Februari. Yaitu bulan kedua adalah ini bisa jadi banyak sekali ya. Grafik kurva apa? U, V di mana U, V dari FZ sama dengan seperset dan Z dari kurva hiposikloid samaan 1 tadi dengan parameter yang sama. R-nya 5, R kecilnya 1, dan mungkin kalau mau ganti parameter lagi ya. Nah, tentunya ada mainan lagi ya. Mainan lagi adalah nanti tadi saya sebutkan tentang Golden ratio. Mainan lagi yang berikutnya adalah apa? Enak ya mainan matematika. Saya harap begitu kalau di kelas ini kalian bermain bukan tertekan ya. Mahasiswa harus bermain matematik supaya bisa inovasi. Yaitu tentang siapa lagi? Yaitu saya mau bukan X dan Y-nya Bu yang dipetakan, tapi X dan Y-nya adalah DX DY-nya sebagai X dan Y. Nah, gitu dong. Misalnya, ya. Apa saja boleh. Ups, ini kok ada ini jadi mengganggu. Ya. So, ambil ini komennya dengan garis seperti itu, ambil X dan Y adalah dari DX DY. Jadi tadi kan kita punya pasangan titik DX DY. Ada bidang gambar. Sehingga kita tinggal kopikan di sini. Taran. Ya. Supaya beda dengan U dan V yang lain, ini kita beri nama apa? U dan V yang baru boleh ya, U2, V2, U2, V2. Syarat pasang. Enak kan? Ya. Duh, elek. What happened? Ternyata jelek. Uri. Nah, ini ya. Jadinya jelek ini kita lihat 10 pangkat. Semoga saya tidak salah ya. Oh ya, aku tahu. Ada yang salah. Bawahnya belum didefinisikan yang lain ya. Oh sudah. Ya, bawah dx kuadrat, dy kuadrat, dx per bawah, min dy, U2, V2. Nah, jadi untuk seperti ini tidak dianjurkan. Sekalipun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya kan? Jadi ini sebagai contoh saja bahwa ya, gambar yang salah itu bisa diceritakan. Bukan ini tidak salah ya, tapi tidak estetikanya tidak menarik. Saya kira kita sepakat untuk itu kan. Jadi gambar yang digunakan gambar kurva dari pasangan X dan Y pada domain bla bla bla. Secara sama kita juga dapat menggunakan pasangan data dari turunan hiposikloid untuk dipetakan.
dengan fungsi kompleks yang sama, tetapi ternyata hasil yang diperoleh tidak memberikan nilai estetika untuk menjadi kandidat desain, ya, yang baik, yang bagus. Bagaimana ditunjukkan pada gambar 3. Nah, ini contohnya seperti itu ya, toh. Saya tidak suka ini gitu ya. Jadi ketika gambar desain kan boleh apa saja boleh. Tidak ada yang salah matematikanya. Ini nggak salah ini matematikanya. Ya karena kita nggak perlu nurun-nurunkan lagi siapa dx dy-nya tadi dimasukkan ke UV, nggak usah karena sudah nilai-nilainya kan sudah terdefinisi di gambar tadi ya toh, hasilnya. So jadi dengan adanya visualisasi ini kita menjadi lebih mudah untuk kerja, jadi ya. Oke, semoga yang bagian ini bisa dipahami bahwa ini estetikanya tidak bagus. Itu kan gambar 3, contoh gambar yang tidak bisa menjadi desain. So, sekarang inovasi yang selanjutnya adalah dapat dilakukan dengan transformasi geometri. Ya, transformasi geometri dan mungkin yang lain. Yang lain apa? Ayo. Nah, gitu ya. 1224. Yang lain itu tadi saya menyebutkan kalau gambarnya ini dilakukan pengulangan beberapa kali, gitu kan. Oke, so kalau transformasi geometri pun itu juga perlu memahami makna matematis transformasi geometri. Contoh, kalau gambar yang sebelah kanan ini, saya gunakan transformasi rotasi, gitu kan ya. 45 derajat atau 90 derajat. Bentuk yang diambil tentunya akan sama, ya. Termasuk ini kalau dirotasi juga gitu, paling cuma nyamping gitu kan, yang ini pindah ke sana, muter aja. Jadi kita berharap bahwa transformasi geometri yang digunakan juga harus memberikan estetika yang baru, ya, estetika yang baru. Jadi harus pilih-pilih dengan memperhitungkan sifat hasil matematikanya, cara geometris, begitu ya. Jadi ini misal ya, tadi saya gambarnya nggak cantik memang, artinya kalau kita rotasi begitu. Tadi ada yang translasi terus digabung misalnya ya. Seperti punyanya Mbak Veronica tadi. Kita cek dulu ya. Cek apanya? Cek rumusnya supaya kita nggak perlu mikir. Boleh menggunakan rumus yang ada di buku server. Itu kan sudah disediakan berbagai server bukan buku server ini ya. Oh, ini buku servernya tidak saya buka. Bentar. Rumusnya langsung yang mana ya? Saya kok ini pakai Excel juga bisa, ini anak SMA pakai Excel. Begitu. Ya. Saya buka saja.
tadi inovasi matematika, kemudian di kuliah yang lalu pertama-tama ya tentunya ya, yaitu Matin server, yes. Halah. Nah, ini mathematical art. Ini bukunya terlihat ya Mbak di kita? Iya Bu, terlihat. Ya. Ini di sini kan ada transformasi geometrinya. Ya, enaknya kalau sudah tulis buku tuh kita tinggal merefer kembali. Ya, di sini ada matriks. Ya, oke. Ya, pergeseran searah sumbu X misalnya. Digeser tapi kemudian digabung gitu ya, bisa. Digeser tapi digabung. Misal sederhananya itu X aksen sama dengan A plus X, Y aksen sama dengan B plus Y. Ini ada yang dengan matriks misalnya. Nah, kalau dengan matriks begitu, ya seperti ini, itu masing-masing X dan Y, ya. X yang kita punya ini X vektor, Y-nya yang kita punya Y vektor. Ya. Jadi harus didesain, ngetiknya harus diperhatikan, berarti harus diberlakukan untuk setiap pasangan X, Y, Y. Oke, misal ya. Bagaimana hal itu? Kalau rotasi juga matriks. Sekarang syarat ya, transformasi geometri oleh matriks, misal ya. Itu tapi kemudian digabung. Yaitu M atau matriksnya adalah M, itu sama dengan di sini di atas tadi belum ada A, belum ada B, belum ada C, belum ada D, ya. Kalau A, B, C-nya belum ada, sekarang A sama dengan, oh, sini ada enggak? Oh, tadi R ya. Ya, R. Di A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, B-nya 4. Misal. Ya, ini enggak singular toh? Ya. Ya. Sekarang kita ingin mentransformasi untuk ini menjadi ya, jadi akan menjadi, ini saya tulis dulu, bahwa PXY itu sama dengan PX baru, PXY baru itu sama dengan M kali PXY lama, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita perlu membentuk di loop untuk masing-masing. Ya. Nah, saya belum lihat di Silab kalau pakai loop itu seperti apa. Kita cek di Silab how to write down Silab untuk for how to write loop. Itu ya, kira-kira. Apakah sama dengan MATLAB? Syarat. Nah, ini ya. Nah, ini. Traditional for loop, for J di loop on matrix. Nah, ini ada yang bisa dengan matriks seperti ini. Ya, tapi saya ngetiknya apakah dengan titik 2, titik 2. Nah, ini dengan titik 2. Cara dia menjorok ke dalam. Begitu. Terus di N. Misal. Ya. Dan pakai Silab lagi, node-nya apa tadi? Nah, ini ya. Itu. Terus, ini bukan N tetapi NN sama dengan, ya mau beri N ya enggak apa-apa karena N-nya belum ada ya namanya. N-nya adalah size tolong length ya.
Semoga juga sama dengan lengthnya X tadi. Ini coba ya, saya cek di Silat dia pakai length atau kalau di Python soalnya pakai length. X. Oh ya, jadi dia pakai length juga sama dengan MATLAB. Ya, saya pakai ke Silat karena hampir setara. So, I sampai N, J. Nah, kita harus memberi nama bahwa si vektor yang akan dikalikan itu pasangan X dan Y. Ya. Jadi VXY itu sama dengan pasangan XY, Y. I. Ini YJ. YI apa YJ? Ini ya Y. Kok gini? Ya, kalau seperti ini itu artinya apa? Untuk setiap I kerjakan untuk semua J. Ya. Untuk setiap I kerjakan untuk semua J. Nah, ini nanti kita punya vektor itu. Nah, si M tadi sudah ada. Jadi PXY baru itu sama dengan si M kali PXY yang lama, yang saya tidak beri nama lamanya. Nah, cuman ya, dia harus disimpan dong. Ya, harus disimpan supaya apa? Bisa digambar. Ya, bahwa PXYB yang ke-1 karena kan dia selalu beranggotakan vektor, ya, terdiri dari 2. Selalu ini terdiri dari 2 ini. Ya. Yang ke-1 itu adalah si ini kalau disimpan adalah XB yang ke I. Ya, supaya disimpan. Bentar, karena ini bekerja terhadap J dulu. Ya. Kemudian ya XB ya XB yang I untuk semua J karena di dalam J ya itu ini kan 1 ya toh, berarti yang kedua gimana nulisnya? Nah, kalau nggak disimpan seperti ini ya, idenya gini, jalan nggak ini gitu ya. Inconsistent row and column ya, ini hasil yang terakhir ya. Inkonsistennya apa sih? Length Y-nya sama ya, 100, betul toh? Terus sekarang kita cek gimana caranya ya. Kalau I-nya 1, nah, berarti apa sih ini? Ini kan idenya X dan Y-nya hanya pasangan XY ya. Padahal mungkin nggak perlu pakai I ya. Ya, untuk setiap J1 ke N, kita membuat vektor X, J, Y, J misalnya. Betul Pak? Oh, ya betul. Karena X punya vektor. Ya. Jadi dari ke1 sampai N, begitu. Tapi setiap J, ini dipasang menjadi VXY vektor yang baru. Ya.
Jadi kalau itu apa nih? M-nya sama dengan 1, 2, 3. Oh ya, VXY-nya itu adalah, kalau kita gambar di sini, VXY-nya adalah baris, padahal harusnya kolom. Ya, jadi ini harus di titik koma, bukan koma, hati-hati ya. Nah, gitu ya. Ini perhatikan, ini jalan terus sampai 100. Ya kan? Nah, tentunya itu menjadi pasangan XY, pasangan XY yang baru. Nah, harus disimpan dong untuk digambar. Ya. Jadi caranya nyimpan gimana? Ya. PXY baru yang ke J 1J atau XB ya. XB aja deh. XBJ, nggak usah dibuat vektor. Itu adalah, oh ini udah betul-betul. Ini sudah betul kok malah terus. VXY yang gini ya tadi, baru, itu adalah M kali VXY. Oke? Sekarang kita harus simpan bahwa XB yang ke J adalah dari VXYB yang ke 1. Ya, sedangkan YBJ adalah VXYB yang kedua. Ini harus mahasiswa ya biasakan untuk menggambar. So ini N-nya sini saja. Oke. Harusnya disimpan ada apa? Memori yang didefinisikan dulu gitu ya. Oke, sekarang nggak kelihatan kan? Kita akan cek XB adalah karat. Loh, nggak ada isinya. XB-nya harusnya ada isinya toh. Dipanggil kok nggak mau. Bentar. Oh, XBJ. Bentar. 1240. Apakah harus didefinisikan dulu? Ini VXYB, oke, fine, ya. Nah, ya. Harusnya ada hasilnya toh. Betul enggak logikanya itu? Ya. XB. Length XB. Enggak mau jawab. 4J sama dengan itu. Length XB. Ada yang salah apa nih? PXYB adalah vektor yang terdiri dari setiap J diisi dirubah oleh PXY. Jadi terdiri dari 2. Mungkin harus dipakai definisi serus ya. XB sama dengan serus N,1 baris YB sama dengan, mungkin harus pesan memori gitu. Tadi kan mau muncul XB, kok enggak mau ya? Apa yang salah ini? Nanti kita nggak bisa selesai.
length XB adalah series N1, Y1, 4J. Ini tentunya sama aja ini. Ya, kalau di Python ini Indian dia komentar ya. Tapi kalau di sini enggak. XBJ, XB-nya diisi, YB-nya diisi, VXB yang ke-1, ini yang kedua. VXB yang ke-1 dan yang kedua. Coba. Kenapa nalarnya kok salah? Ada yang mau coba? Tapi kan ada hasilnya ini. Tuh, VXY, VXYB, VXY-nya ada, VXYB-nya ada, berubah atau ini? Ini berubah. Apa yang salah ya? Small thing. M kali itu betul. Apa yang salahkah? Harusnya VXYB-nya muncul. Ini kok nggak muncul? Apa ini yang salah ya? Ini juga dalam C, sudah dalam C, VXY baru diberikan ke XB. Ini kenapa pakai V supaya membedakan bahwa dia vektor hanya 2 kali 1, atau nggak pakai titik koma supaya kelihatan dia hasilnya ada. Nggak mau ngetik, nggak mau tersimpan. Loh, length XB. Apa ini? Serus sudah didefinisikan serus N,1. Coba kita plot dari sini saja. Figure 1. Ini adalah plot apa? VXY B 1, VXY B yang kedua. Dan ini selalu hold on kalau dia figure-figure tadi kita tutup supaya tahu hanya dia saja yang berfungsi sekalipun nilainya masih ada. Aneh ya. Nggak muncul, tapi tidak kelihatan errornya. Ada yang tadi VXYB-nya muncul. M-nya saya ulang aja kalau begitu ya. Dia kok nggak komentar. M-nya juga harusnya ada dipanggil ya. Saya ulang di sebelah sini. Wow. Hasilnya jelek. Oh, ternyata tadi apa terhapus ya M-nya ya. Ini gambar. Ini pasangan XB-YB-nya. Mungkin M-nya tadi nggak terdefinisi, saya nggak tahu atau terhapus. Plotnya juga
nggak cantik, ya, transformasi geometri oleh matriks, ya kan? Nah, ini uji coba itu yang nggak bagus ya. Jadi tadi XB-nya siapa? Coba kita ulang ya. XB-nya sudah muncul nih. Nggak tahu tadi kenapa masalah. Nah, XB-nya ada, YB-nya ada. Oke, so kita figure adalah ini ya, X plot XB YB. Nah, ini gambarnya jelek. Kalau digambar dengan yang lain itu yang mana? Yang tadi ya. Jadi kalau sekarang kita ulang, plotnya bukan di sini karena XBYB-nya tadi sudah ada. Jangan di sini ya. Tapi nggak tahu tadi kenapa dia nggak mau. Figure plot XBYB, mau jenis yang garis tadi. Terus kita gabung dengan X, Y. Nah ini kalau mau nanti bisa dengan warna, dengan tipe garis, itu yang saya lakukan di beberapa waktu lalu. Terus ini di running lagi ulang, tarat gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau dengan transformasi, banyak uji cobanya. Ya, dengan skala yang ada tadi, skala grafik pertama, X dan Y di sini nih. Ya, dengan transformasi matriks jadi seperti ini, gitu toh. Ada pertanyaan enggak? 249. Nah, ini tentunya estetikanya enggak cantik gitu ya, enggak cantik. Sehingga mungkin kita perlu memvariasi yang lain. Ini contoh saja bahwa dengan transformasi matriks dapat adalah transformasi geometri. Misal dengan transformasi sebagai kesimpulan formasi geometri matriks M sama dengan A, B, C, D, begitu diperoleh gambar 4. Gitu. Ya. Nah, tentunya kita ingin mendesain dengan cara yang lebih eksotis ya. Eksotis artinya punya, oh kalau saya misalnya saya rotate kemudian saya gabung-gabung. Jadinya seperti apa, tetapi penggabungan rotasinya harus nyambung antar titik puncaknya itu di sudut berapa misalnya. Ini contoh gambar yang tidak bisa menjadi desain hasil transformasi matriks dengan matriks M sama dengan gitu ya, A, B, kalau titik koma itu berarti pindah baris, B gitu, dan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Programnya bisa di copy di sini. Ya. Dan program secara keseluruhan sebagai berikut supaya bisa untuk berlatih. Terus ini fontnya jelek,
kita ganti dengan yang sama. Kira-kira ada pertanyaan ini? Bisa ya, Mbak Brigita bisa mengikuti? Iya, Bu, pelan-pelan. Idenya aja ya, nanti selebihnya kalau mau nyoba, tentunya kan tinggal transformasi geometri gimana, ini tinggal copy dari file, terus tinggal ngikutin aja ya. Mungkin yang matriks ini tadi mungkin yang agak bingung, pasangan X dan Y-nya itu kan adalah X dan Y itu nilainya banyaknya 100. Hanya 100 karena banyaknya titik yang digunakan untuk gambar 100. Jadi X dan Y itu sebanyak 100 pasang. Padahal transformasi matriks itu adalah matriksnya 2x2 untuk setiap pasang X dan Y. Sehingga di dalam rumus di bawah ini itu ya harus dibuat dalam vektor dulu pasangan XY-nya. Setiap J kemudian baru dipetakkan ya menjadi VXYB, dan yang setiap VXYB yang pertama setiap J itu diberi nama XB ya, juga yang kedua setiap J diberi nama YB, sehingga bisa dikoleksi menjadi pasangan XB-YB. Nah, kemudian bisa digambar ya, saya sebutkan, dan yang lain tentunya tadi saya sebutkan ada golden ratio. Gimana ya makanya ya, mungkin turunan kedua gitu, and hibrida. Baik, saya kira itu semoga bisa dipahami. Nah, ini latihan ini tentunya idenya nanti sebagai istilahnya bukan ya tugas ya tes gitu ya. Nanti tesnya itu koleksi dari apa yang kalian kerjakan, gitu kan? Sehingga kalian dipersilakan sudah mencicil dulu, ya, apakah Anda sudah punya kurva episikloid untuk berakhir latihan menggambar kurva dengan sinar, kenakan operator turunan, variasikan banyaknya titik, nilai parameter, kerjakan dengan cara yang sama. Nah, silahkan untuk gambar-gambarnya itu diberi keterangan yang lengkap ya. Misalnya persamaannya apa, terus diturunkan yang mana gitu ya. Jangan tinggal masang gambar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mahasiswa bisa menikmati untuk bermain matematika, begitu ya. Nah, nanti mungkin kalau 13 Jumat itu 12 Maret, 14 Maret itu Friday ya, Friday itu tapi Minggu. Nah, mungkin hari Jumat kita bisa mahasiswa pameran seolah-olah saya ini punya desain ini, desain itu gitu ya, untuk memamerkan hasil eksplorasinya. Ya, itu saja yang bisa saya tunjukkan. Tidak ada pertanyaan kan ya? Mbak Brigita? Belum ada, Bu. Ya, ini sudah jam 12.55, berarti sudah cukup saja pertemuan kita kali ini. Begitu, selamat siang, selamat istirahat, selamat menikmati untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.